Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Moral. Pengertian moral menurut Gunarsa adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Menurut Schaffer adalah kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Menurut Rogers, moral adalah aspek kepribadian yang diperlakukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang, dan adil. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, keharmonisan, dan ketertiban. Sementara perubahan psikis yang menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Menurut Kohlberg, penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Adanya kesejajaran antara perkembangan kognitif dengan perkembangan moral dapat dilihat pada masa remaja yang mencapai tahap tertinggi dari perkembangan moral, yang kemudian ditandai dengan kemampuan remaja menerapkan prinsip keadilan universal pada penilaian moralnya. Selanjutnya adalah tahap perkembangan moral. Menurut Kohlberg, dalam teori moral mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral, yaitu tingkat prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Nah, masing-masing tingkat itu terdiri dari 2 tahap, sehingga keseluruhan ada 6 tahapan yang berkembang secara bertingkat dengan urutan yang tetap. Untuk tingkat pertama yaitu tingkat penalaran prakonvensional. Pada penalaran prakonvensional, anak tidak memperhatikan internalisasi nilai-nilai moral nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Pada tahap ini terdiri pada 2 tahap. Tahap 1 yaitu orientasi hukuman dan ketaatan atau punishment and obedience orientation. Tahap penalaran moral didasarkan atas hukuman. Anak-anak taat karena orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Tahap kedua, individualisme dan tujuan. Tahap penalaran moral ini didasarkan atas imbalan atau hadiah dan kepentingan sendiri. Anak-anak taat bila mereka ingin dan butuh untuk taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Tingkat kedua yaitu tingkat penalaran konvensional. Pada tingkat ini internalisasi individual ialah menengah. Seseorang menaati standar-standar tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Untuk tahapan ada 2, yaitu norma-norma interpersonal. Seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini.
sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan yang baik atau seorang laki-laki yang baik. Tahap kedua adalah moralitas sistem sosial. Pertimbangan-pertimbangan ini pada tahap ini pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum dan kewajiban. Untuk tingkat ketiga yaitu tingkat penalaran pasca konvensional. Tingkat ini adalah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ialah perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi, penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Yang kedua ialah penggunaan rasio dan rasional. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku-perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain, dikenal sebagai induksi. Yang ketiga ialah isu dan dilema moral. Albrecht dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Dalam upaya membantu anak-anak yang menghadapi dilema semacam itu, Kohlberg menyarankan agar guru menawarkan penalaran moral satu tahap di atas tahap yang dimiliki anak pada saat itu. Yang keempat ialah perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Kesimpulannya ialah perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Perkembangan moral berkait dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal, nilai dasar dalam diri seseorang dan makna diri, dan dimensi interpersonal, apa yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang-orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.